Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang peluang dan penerapannya. Yuk simak video berikut ini, agar kamu mendapatkan pengetahuan. Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu perkiraan hujan pada handphone kita. Selanjutnya, manfaat memahami peluang. 1. Memprediksi kejadian yang akan datang. 2. Membantu mengambil keputusan yang tepat. Istilah penting pada peluang. Ruang sampel disimbolkan dengan S adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang nantinya terjadi. Contoh soal 1. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa uang logam memiliki dua sisi, yaitu sisi angka yang menunjukkan nominalnya dan sisi gambar yang menunjukkan lambang Garuda. Ruang sampelkan himpunan yang berisi semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lempar uang logam, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka dan sisi gambar. Lalu titik sampelnya adalah angka dan gambar itu. Jadi kalau ditanya banyak titik sampelnya, ada dua ya guys. Disimbolkan dengan N buka kurung S tutup kurung sama dengan 2. Kemudian setelah uang logam ini dilempar, kejadiannya berarti salah satu dari kalaga sisi angka, sisi gambar. Contoh soal 2. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi. Sisi mata dadu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau sebuah dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi mata dadu 1 sampai 6. Lalu titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti kalau ditanya banyak titik sampelnya, ada 6, disimbolkan dengan N buka kurung S tutup kurung sama dengan 6. Setelah dadu ini dilempar, kejadiannya kan bisa aja muncul mata dadu 1, atau mata dadu 2, atau mata dadu 3, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Contoh soal 3. Tentukanlah ruang sampel pada pelemparan dua buah uang logam secara bersamaan. Nah ini agak sedikit berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2 tadi. Kalau contoh 1 dan contoh 2 bendanya kan cuma 1, logam dan dadu. Nah sekarang beda, bendanya 2. Dua buah uang logam dilempar secara bersamaan. Untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa menggunakan metode tabel atau diagram pohon. Pertama kita coba menggunakan metode tabel. Untuk uang logam pertama kemungkinannya kan bisa aja muncul angka atau gambar, makanya di sini kita siapkan angka dan gambar. Begitu juga untuk uang logam kedua, kita siapkan di sini angka dan gambar. Berarti kemungkinannya adalah uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka juga. Lalu bisa juga uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Terus uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, dan yang terakhir uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar juga. Selesai. Berarti ruang sampelnya adalah himpunan buka kurung A, lalu A, G, lalu G, A, dan G, G tutup kurung.
Kalau ditanya berapa banyak anggota ruang sampelnya, berarti ditulis N buka kurung S tutup kurung sama dengan 4. Kalau mau pakai diagram pohon, seperti ini guys. Kita siapkan dulu kemungkinan pada uang pertama, berarti angka dan gambar. Masing-masing kita pasangkan sama kemungkinan pada uang kedua, yaitu angka dan gambar. Jadinya kemungkinan pertama A sama A, kemungkinan kedua A sama G, kemungkinan ketiga G sama A, dan yang terakhir kemungkinannya G sama G. Hasilnya sama saja kan dengan metode tabel. Jadi terserah kalian mau menggunakan metode yang mana ya. Kalau di soal cuma ditanya berapa banyak titik sampelnya, kalian cukup kalikan aja guys, kemungkinan dari masing-masing benda. Contoh uang pertama kan kemungkinannya ada 2, kalau gak angka ya gambar. Uang kedua juga ada 2, kalau gak angka ya gambar. Jadi banyak titik sampelnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4, selesai. Penerapan peluang. 1. Menentukan peluang diterima di sekolah menengah pertama terfavorit setelah lulus SD. 2. Ketika cuaca sedang mendung, maka akan diprediksi sebelum pergi ke sekolah untuk membawa payung ataupun jas hujan. 3. Ketika ingin membuka suatu usaha, kamu akan berpikir produk apa yang akan dijual. Kamu dapat melakukan survei atau pengamatan mengenai jenis produk apa yang banyak diminati oleh masyarakat. Dan 4. Mempredikasi ramalan cuaca, berbisnis, dan dalam mengambil keputusan. Itulah hasil dari pembelajaran materi peluang dan penerapannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share ke teman-teman kamu untuk dapat pengetahuan tentang peluang.